diberi keberkahan dengan membaca doa. Coba siapa yang mau pimpin doa? Jangan memberanikan diri. Ibu tidak mau menunjuk. Oke, silakan. Baiklah, teman-temanku, sebelum kita mulai kajian hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Begitu, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sasi. Kali ini kita akan membahas tentang anekdot. Tapi sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siren, Arfa Soeharto, Fahri Ahmad, Diana Sahra, Rosen, Nabila. Oh, Nabila sakit, ada cek orang tuanya. Nasrullah, Ramsi, kenapa wajahnya lesu? Muhammad Maulana Rina, Abioga, Rifki Anugrah, Sahda. Siapa yang anak bola di sini? Angkat tangannya yang anak bola. Nah, sekarang kan sudah musim bola di televisi ya. Liga apa itu? Liga 17 ya? Kemarin, Ibu bercerita sedikit ya. Kemarin, Yaya, panggilan akrabnya Ibu ya. Yaya itu seminggu. Yaya sedang menonton bola. Saking seriusnya, semua orang di dekatnya disuruh pergi, tidak mau di dalam. Tapi tiba-tiba hujan deras. Tahu tidak hujan deras? Kalau hujan deras biasanya televisi buram. Saking keselnya, dia pusing. Sudah menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk pergi, tidak ada lagi yang bisa minta tolong. Tapi ada satu, si kakak lagi asik main game Mobile Legends. Tahu ya? Nah, kakak ini asik-asiknya main Mobile Legends. Si ayah dengan malu-malunya memanggil, kakak, tolong dulu leh. Nah, si kakak bilang, ih, ya, nggak usir kita, karena panggil jadi lagi. Nah, si ayah bilang, sedikit dulu nak, anak ganteng. Tolong dulu deh. Si kakak menggerutu. Kalau ada maunya kau pasti ganteng Ki. Tapi kalau tidak Ki. Tolong dulu. Si ayah bilang, naiki dulu kodong di atas, perbaiki dulu itu antine. Karena buram Ki ini televisi. Nah, tapi karena si anak ini baik hati dan tidak sombong, dia naik ke atas, menggeser, membalik-balikkan. Nah, kemudian dia berteriak ke bawah. Dia tanya Yaya, bagus itu antine. Belum pina, masih kurang itu televisi. Nah, dia balik lagi nih kakak. Coba balik ke kiri beda nak, kata si ayah. Nah, dia balik kiri lagi nih kakak peduli. Kemudian dia tanya lagi, bagus itu siapa ya? Belum pilih. Ya, belajar ini ya, kalah. Nah, kemudian si kakak kembali lagi. Kata si ayah, coba lagi ke kanan nak. Ke kanan lagi, dia balik lagi di kanan. Kemudian berteriak lagi kakak, bagaimana ya? Bagus nih. Tambah jelek nak. Seperti kuliah gambar-gambar setan ini, tidak ada punya. Dengan kesannya si kakak, mungkin karena kakak capek, langsung kakak bilang, cocok ya. Karena ini antena menghadap kuburan. Berkaitan dengan ceritanya Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur teks anekdot.
intelektual proses berpikir secara intelektual. Ibu mau membagi kelompok sebelum kita bekerja atau mengerjakan tugas. Di sini Ibu tidak tahu Ibu tidak tahu untuk kalian ini nomornya berapa. Jadi saya bagi-bagi atau kalian memilih sesuai dengan tempatnya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Yang mendapat kertas nomor 1 berarti dia duduk di kelompok 1. Dan yang mendapat kertas nomor 2 di 2. Demikian juga kelompok 3. Silakan ambil, Ibu simpan di sini. Ambil dan kembali di tempat yang disediakan. Udah ada lagi kelompoknya ya? Siap? Siap. Ibu beri materi dulu sebentar ya. Halo anak-anak, jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung tempat lucu. Meskipun dalam anekdot berisi cerita setiap, tetapi teks anekdot adalah kisah milik banyak yang biasanya digunakan untuk menunjukkan. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik dan Oke, tadi kita sudah menyimak tentang beberapa materi anekdot. Namun, yang kita bahas kali ini adalah tentang menganalisis struktur teks anekdot. Siapa yang masih ingat tadi? Struktur teks anekdot ada berapa? Angkat tangannya. Nadia, ada 5? Coba sebutkan. Boleh ditulis di atas. Satu, orientasi boleh. Reaksi boleh. Koda boleh. Boleh, satu siapa yang mengerti? Silakan, satu. Sakit. Ada orientasi, ada reaksi, ada koda, ada abstrak. Satunya lagi apa? Krisis. Kira-kira yang di depan sudah tersusun tidak? Tidak. Biasanya yang pertama dalam menulis anekdot strukturnya apa? Apa? Kamu? Susun. Yang pertama apa? Tulis angkanya di samping sebelah kiri sayang. Ya.
Sudah? Di depan sudah benar tidak? Benar. Benar. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat, yang kelima apa itu koda? Pertanyaannya jangan diserobot. Siapa? Coba. Penutup apa? Saya penutup sekaligus pesan dari penulis untuk membaca sebutan dari teks tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kalau reaksi, apa itu reaksi? Nadia. Ayo. Reaksi adalah merupakan bagian yang menyelesaikan suatu cerita. ya boleh. Siapa yang bisa melengkapi? Melengkapi sebuah cerita teks. Silahkan cermati di mana letak struktur teks anekdot di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya sampai ini kan sini. Iya. Oke, mau ngomong soal liburan ya. Buat banyak acara liburan itu buat stres. Komunitas tukang batu. Oke, sudah disimak? Di sini ibu punya teksnya ya, untuk mempermudah kalian menentukan atau menganalisis struktur teks pada cerita tadi. Jadi yang kamu tidak kesulitan, ya. Nah, Ibu membagikan tugas ini, silahkan berdiskusi berkelompok, tentukan di mana letak struktur teks anekdot yang tadi kalian simak. Di mana apanya tadi? Orientasinya, di mana kodanya, di mana apalagi? Reaksinya, krisisnya dan abstraksinya. Siap? Oke.
selesaikan tugas kalian masing-masing. Ayo berdiri dulu. Peregangan mata dulu. Ayo berdiri dulu. Berdiri semuanya. Oke, tangannya ke atas. Digoyang-goyangkan. Tangannya ke samping. Tangannya ke depan. Yes, tepuk tangan semua. Ajukan pertanyaan atau tanggapan apa yang perlu kalian ajukan. Dan yang kelompok 2 yaitu tentang krisis dan reaksi. Oke? Dan yang ketiga, kelompok 3 adalah koda. Ya? Serta pesan yang ada di kelompok 1 itu tadi yang pertama, abstrak dan orientasi. Yang kedua, kelompok 2 itu tentang krisis dan reaksi. Dan yang ketiga, koda. Oke? Silakan kelompok 1 mau memulai. Siapa yang mau jadi pembicara di atas? Boleh, silakan naik di atas. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ayo, ayo. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan gereja pelumpusan Pekan. Perkenalkan nama saya Marika Nurul Pasya. Ya, silakan dibacakan abstraknya. Ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu buat keren, tapi buat saya malah bikin stres. Kira-kira itu termasuk abstrak tidak? Tidak. Ada tanggapan? Silakan. Berdiri Nanda, berdiri. Abstrak itu kalau secara pengertiannya itu ya biasanya itu digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan cerita. Tema ceritanya itu ada ya tentang bangunan. Jadi mungkin bukan abstraknya itu yang kita. Ya, menurutmu di kelompok 3 menurutmu abstraknya itu apa? Yang perkenalkan saya ini di sini ada di sini ada bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Nah, itu menurut kelompok 2 itu termasuk abstrak tidak? Ada tanggapan lain? Yang kelompok 1 menurutmu itu abstrak tidak? Coba kamu baca hasil kerjaan abstrak apa? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana? Dibaca kan? Perkenalkan saya Didi. Di sini ada kulit bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya tuh malah bikin stres. Ya kan, gitulah. Berarti kelompok 3 dan kelompok 2 abstraknya sama-sama. Oke, perkenalkan dulu. Ayo, silakan.
menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia enteng nyusun Lego. Kakinya goyang-goyang. Ya? Itu reaksinya. Paragraf kedua, mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa. Menginspirasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin saya memang bawa ajak mandi bola di bawah handuk. Istri saya langsung ngomong, nak mandi boleh, nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Itu termasuk? Reaksi. Oh, dua-dua kamu. Yang pertama dulu apa? Krisisnya apa? Nah, satu dulu. Krisisnya apa? Krisisnya dari kan bapak di sana kerja apa kerja keren, katanya Jakarta banjir sama anak saya itu sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak yang lain ingin tahu Dufan dibawa ke Dufan, anak saya ingin tahu Dufan dibawa ke warnet. Enak Dufan. Itu krisisnya. Ada tanggapan? Ya, coba kelompok 1 tanggapanmu apa? Apa rasamu? Berdiri Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Pak Soto. Perwakilan kelompok 1 dari bertanya tentang apa alasan Anda krisis sebagai krisis? Apa alasan kamu mengatakan bahwa kalimat itu adalah sebuah krisis? Apa krisis? Pernyataan itu kalimat itu sebagai masalah. Permasalahan. Ada tambahan dari kelompok lain? Tapi menurutku ada balik kok. Ya. Menurutku ada juga kalimat yang bisa masuk di reaksi di dalam kalimat krisis tersebut. Apa itu? Jukut-jukut di sini. Anak saya sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu di Dufan. Itu kan masuk di krisis. Tapi ada reaksinya, Bu. Kalau orang lain, anak yang lain ingin tahu Dufan dibawa ke Dufan, anak saya ingin tahu Dufan dibawa ke warnet. Itu kan sebagai solusi permasalahannya. Jadi dia bisa Masuk di reaksi. masuk ke reaksi. Dan dari aku dari kamu. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol dengan membangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin masuk komunitas. Saya Didi dari Bekasi. Ada pertanyaan? Apa alasanmu memilih Koda? Karena di situ sudah terdapat pesan dari penulis untuk membaca dan sudah ada juga penutupannya. Oke. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 2? Kelompok 1? Kalau Koda dari kelompok 2? Apa? Coba dibaca. Kelompok 1, kodanya apa? Coba dibaca. Saya Didi dari Makassar. Itu sudah termasuk koda tidak? Tapi belum lengkap. Coba kamu. Kodanya. Ya, coba dibaca. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata orang digital itu salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau saya tahu bukan. Saya ada bata miring di belakang
timur sampai ke sekolah. Itu sudah masuk. Sekarang selesai pembelajaran kita kali ini. Apa yang kamu rasakan setelah kalian melakukan atau mengikuti proses belajar hari ini? Apa perasaan kalian? Senang? Kamu lihat dari pembelajaran kita kali ini. Dapat memahami materi. Apa sebabnya kamu dapat memahami materi? Sebabnya dapat memahami materi karena belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, belajar dengan bersungguh-sungguh. Apakah dengan media yang pembelajaran ini kamu merasa senang tidak? Senang. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Dan untuk menutup pelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kita mendapatkan rezeki dan keberkahan ilmu dan bisa kembali bertemu kembali pada pekan berikutnya. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, coba Sahlil. Silakan, Nak. Baiklah teman-temanku, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, coba kita menutupnya dengan doa. Untuk itu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.